diadakan tanya jawab ya, maksimal 3 orang menanya, tentunya sesuai dengan tema yang dikemukakan pada hari ini. Nanti sekitar pukul 6.30 kita sudahi dan kita sholat syuruk, kemudian dilanjutkan dengan sarapan bersama. Demikian rangkaian talim kita pada kesempatan ini, yaitu acara kasupsi, ya, kajian subuh pagi. Mudah-mudahan insyaallah kita selalu dapat menghadiri ya dari minggu ke minggu ya, sehingga ilmu agama kita insyaallah bertambah. Ya, untuk itu kami persilakan pada Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, para pecinta ilmu syar'i, jamaah Masjid Al-Barokah, baik yang hadir di masjid subuh ini ataupun yang mendengarkan kajian ini di rumah masing-masing. Semoga semua kita mendapatkan limpahan rahmat, berkah dan ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian subuh ini, kajian kita membahas satu tema, yaitu hakikat syafaat. Apa sebenarnya syafaat itu? Syafaat itu adalah bahasa Arab yang sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia. Memang banyak sekali bahasa Arab yang disadur, yang diambil oleh orang Indonesia. Sehingga yang awalnya bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Ya, contoh lainnya apa? Sobun. Sobun menjadi sabun. Bahasa Arab itu sobun tuh. Bahasa Arabnya sobun bahasa Arabnya. Menjadi sabun bahasa Indonesianya. Solun. Orang Arab bilang solun. Orang kita bilang salon. Kata Arab kursiyun. Kata kita kursi. Itu bahasa Arab. Sirwalun. Celana. Sirwalun. Celana. Kata orang Padang sarawa. Berarti bahasa Padang diambil dari bahasa Arab juga. Banyak Pak, banyak lagi yang lain. Nah, termasuk ini, syafaat. Itu haji, bahasa apa itu? Bahasa Arab haji. Menjadi, ya haji juga. Zakat, itu bahasa Arab. Menjadi bahasa Indonesia, zakat. Syahadat, itu bahasa Arab. Menjadi syahadat juga. Sholat, itu bahasa Arab. Menjadi bahasa Indonesia. Yang belum lagi adalah saum, yang belum lagi. Saum, nah, kalau bisa tuh sama semua. Syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Ratakan semua.
Jangan tanggung-tanggung. Jadi banyak Pak. Banyak bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Banyak sekali. Kalau begitu, akankah kita benci Arab? Nah itu, kalau kita masih benci Arab, nggak tahu diri namanya itu Pak. Nggak tahu diri itu. Kita ngambil bahasa orang, kok kita benci orang itu? Ya. Nah, untuk itu, jangan ada kebencian di antara kaum muslimin. Tidak boleh. Tidak boleh. Jangan ada permusuhan di antara kaum muslimin, yang ada rekat ukhuwah Islamiyah. Nah, jadi pagi ini kajian kita tentang syafaat. Apa itu syafaat? Nah, secara lughah atau bahasa atau etimologi namanya. Secara lughah atau etimologi atau bahasa. Syafaat berarti pertolongan. Apa artinya? Pertolongan. Arti lainnya penggabungan. Arti lainnya menggenapkan. Arti lainnya mengumpulkan sesuatu dengan sejenisnya. Arti lainnya wasilah atau perantara. Arti lainnya tolap atau permintaan. Nah ini makna syafaat. Syafaat kata Allah di Quran, kata Nabi di hadis, kata orang Arab. Nah, kalau di Indonesia kan artinya pertolongan. Pertolongan, menggabungkan, menggenapkan, mengumpulkan sesuatu dengan sejenisnya. Wasilah, permintaan. Nah, itu artinya. Secara bahasa atau etimologi. Secara istilahiyah atau terminologi atau secara istilah. Syafaat berarti at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. Artinya menjadi perantara bagi orang lain dengan tujuan mengambil manfaat atau menolak mudarat. Menjadi perantara bagi orang lain dengan tujuan mengambil manfaat atau menolak mudarat. Nah, itulah syafaat secara istilah atau terminologi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang syafaat ini. Di antaranya, baca nanti ya. Di antaranya, surat 2. Bapak Ibu yang punya Quran, buka Quran. Yang ada HP, ada aplikasi Quran, buka. Surat 2. Surat 2 Al-Baqarah ayat yang ke-20. Surat 2 ayat yang ke-48. Coba lihat. Surat 2 Al-Baqarah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Coba terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dengan dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.
Takutlah kalian akan terjadinya suatu hari, akan tibanya suatu hari, di mana di hari itu tidak lagi berlaku pertolongan, tidak ada lagi syafaat, tidak ada tebusan, seorang pun tidak ada lagi ditolong, kecuali yang nolongnya syafaat itu. Ya, kalau sekarang Pak punya harta benda, punya pangkat jabatan, punya kekuasaan, itulah yang bantu kita. Betul nggak? Kekayaan, harta yang banyak membantu kita, mobil yang mengkilat membantu kita, rumah yang tinggi bertingkat membantu kita, uang yang berlipat membantu kita hari ini. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mati, sudah meninggal nanti, yang kita punya ini milik siapa lagi? Punya kita enggak? Punya orang lain. Punya siapa? Punya ahli waris. Makanya cintailah diri kita. Jangan hanya mencintai orang lain. Banyak orang Pak cinta orang lain. Banyak. Dia enggak cinta dirinya. Contohnya apa? Uangnya miliaran. Miliaran uangnya. Mobil banyak, rumah bertingkat, bahkan istri juga banyak, anak juga banyak. Begitu dia mati, semuanya tinggal. Semuanya untuk orang lain. Tidak ada untuk dia satupun. Ya. Ganti ya. Ya udah. Semuanya tinggal. Harta, benda, pangkat, jabatan, kekuasaan yang Bapak miliki itu kalau mati, berpindah tangan Pak. Kita ke alam kubur seorang diri. Harta, benda, anak, istri, pangkat, jabatan tinggal untuk ahli waris. Yang untuk kita mana? Kita udah capek dagang, usaha, pagi sampai malam. Yang untuk kita mana? Makanya yang untuk kita itu Pak, uang yang telah diwakafkan, diinfakkan, disedekahkan. Rumah 13, sekian rumah diwakafkan untuk kepentingan Islam. Itu yang untuk kita. Semua wakaf-wakaf itu, semua infak sedekah itu datang nanti kepada kita. Memberikan pertolongan. Bapak berkorban datang Idul Haji, Idul Adha, kita berkorban. Ya kalau saya sih menyarankan, kalau uangnya ratusan juta, banyak uangnya, rugi kalau hanya korban satu kambing Pak. Rugi. Saya menyarankan sesuaikan dengan keuangan kita. Uangnya melimpah ruah, ya korbannya satu sapi kalau bisa Pak, jangan kambing. Tapi kalau uang hanya cukup satu kambing cukup. Satu kambing untuk sekeluarga pun juga cukup. Tapi kalau uangnya banyak, ratusan juta bahkan miliaran, rugi. Pak Panitia, ini korban saya, satu sapi. Udah. Nggak usah pula dicatat sekian orang nama-nama, nggak usah. Catat pun boleh, nggak usah. Cukup nama sendiri aja. Satu sapi. Nanti ketika menyembelih, disaksikan bilang sama Allah, ya Allah, ini korban untukku dan untuk keluargaku ya Allah. Itu niatnya. Minta bilang ke Allah. Nah, nanti Pak, ketika datang hari yang kita maksud ini, kita sudah mati di padang mahsyar, korban itu datang kepada kita, memberikan syafaat, memberikan bantuan. Makanya, mari kita sadari, siapkanlah yang untuk kita. Jangan hanya untuk orang lain. Bangun tidur sampai tidur malam, usaha banting tulang, dapat segala-galanya, hanya untuk orang lain. Untuk ahli waris, yang untuk kitanya mana sih? Yang akan membantu kita itu mana? Makanya kalau bisa sebelum mati itu Pak, perbanyak infak, sedekah, wakaf. Kalau bisa berikan amanah. Hai ahli warisku, aku punya rumah 3. Kalau aku meninggal nanti, rumah yang satu ini wakafkan ke masjid. Wakafkan untuk kepentingan yatim, untuk kepentingan umat. Masya Allah. Sebelum direbutkan harta itu, wakafkan dulu. Maksimal sepertiga harta. Jangan semuanya, nggak boleh juga.
Nanti menzolimi ahli waris. Hah? Infakkan, sedekahkan dulu. Hibahkan dulu, hibahkan. Nah, nanti seluruhnya itu yang datang sama kita memberikan pertolongan. Makanya kata Allah, takutlah kamu akan munculnya suatu hari di mana di hari itu nggak ada tebusan lagi, uang nggak berlaku, harta nggak berlaku, istri, anak nggak berlaku lagi, nggak akan bisa bantu kita. Yang bisa bantu kita hanyalah infak, sedekah, wakaf selama hidup, korban selama hidup. Ada uang pergi haji, pergi umroh, itu yang untuk kita. Ada pengajian, Bapak punya uang, Sabtu besok saya biayai semuanya. Masya Allah, berlomba tuh membiayai Pak. Kalau bisa seorang diri aja, tidak usah yang lain. Saya sendiri membiayai semuanya. Ya, habis pengajian, ada makan minum. Kita biayai sendiri. Allah mencatat itulah yang datang nanti. Itu yang datang Pak. Hah? Jangan suruh-suruh, Sanu deh, besok Sanunya. Enggak, besok saya gitu. Masya Allah, itulah yang datang nanti. Ya, intinya selagi kita sadar ini punya harta, punya segalanya, berikanlah, keluarkanlah yang bakal membantu kita nanti. Kalau hanya sholat Pak, nggak seberapa sholat kita Pak. Kalau hanya puasa nggak seberapa nilainya. Makanya dengan harta itulah kita ke surga. Dengan harta kita ke surga. Dengan memberi orang makan minum kita ke surga. Coba. Nah, untuk itu Allah ingatkan kita, takutlah kalau muncul hari itu. Tidak ada lagi syafaat. Nggak ada lagi adlun, tebusan. Mereka nggak ditolong. Nah, yang datang adalah yang kita infakkan, wakafkan selama hidup. Ini yang pertama. Coba buka ayat lain. Ayat lain surat 2 ayat ya. Buka ayat 123. Buka lagi. Surat 2 Al-Baqarah ayat 123. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunsarun. Ya, artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan takutlah kamu pada hari itu, ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Kita samakan ayatnya kan? Buka lagi. Ayat 254. 254. Surat 2 ayat 254. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnahum min qabl ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Ya, berinfaklah segera sebelum kematian tiba. Kalau udah terlanjur mati Pak, udah selesai perkara itu. Terputus segala-galanya itu. Tidak ada lagi. Makanya jangan bangga kalau kita mati meninggalkan harta melimpah ruah. Jangan bangga ketika mati meninggalkan gedung bertingkat, uang berlipat, mobil mengkilat. Sementara kurang infak selama hidup. Kurang sedekah, kurang wakaf. Rugi. Jangan bangga. Kalau bisa banggalah ke diri kita.
sebelum kita mati telah menginfakkannya, telah mewakafkannya. Masya Allah. Jadi cintai diri dan cintailah keluarga, cintai orang lain. Utamakan diri dulu. Kadang-kadang lupa diri, kita cinta orang lain. Begitu mati sengsara di akhirat. Semuanya untuk orang lain semuanya. Bahkan uang miliaran Pak, kita hanya miliar doang. Wah, uang sekian miliar di bank. Ya sekian miliar di bank. Itu doang. Kita nggak menikmati. Begitu mati, anak keluarga menikmati. Syukur-syukur kalau mereka beriman. Kalau mereka nggak beriman, kurang iman, belum kering Pak, tanah pemakaman kita, masih merah baru Pak, mereka udah berantem Pak, merebut harta kita. Na'udzubillah min, dan itu ada nggak kejadian itu? Ada nggak kejadiannya? Ada nggak itu kejadiannya? Oh banyak Pak, banyak. Masih merah tanah orang tuanya baru Pak, belum lama meninggalnya. Mereka udah rebut harta, Pak, udah berantem adik kakak. Merebutkan harta kita. Itu menyiksa kita di kubur itu Pak. Kenapa? Karena kita tidak pandai-pandai ketika hidup. Tidak bisa membina anak-anak ketika hidup. Begitu kita mati, mereka berantem. Merebut harta kita. Makanya besar tanggung jawab kita yang punya harta Pak. Sisi ini enak juga si orang miskin Pak. Sisi ini ya. Kita meninggal, apa yang merebutkan? Apa yang merebutkan? Untuk itu, perbanyak meninggalkan generasi yang soleh, yang solehah, yang tahu agama, yang ngerti syariat Islam. Ketika kita meninggal Pak, dia nggak berantem merebut harta kita, tidak. Tapi dia adil, berlaku adil dia. Kalau bisa mereka mewakafkan untuk orang tuanya yang telah meninggal. Ya. Mereka mengabdi sama kita ketika kita sudah meninggal. Diwakafkannya rumah itu. Ini untuk orang tua kita ya, yang sudah meninggal katanya. Nah. Masih banyak ini ayat-ayat lain Pak tentang ini masih banyak. Masih banyak ini. Ayat-ayat tentang syafaat itu masih banyak yang lain. Tapi itulah diantaranya. Nah sekarang coba Bapak Ibu kembali lagi ke yang pertama tadi. Surah 2 tadi ayat 48. Baca footnote-nya. Ini penting ini. Untuk diketahui tentang ruhnya syafaat. Apa ruhnya syafaat? Syafaat itu apa ruhnya? Buka surat 2 lagi, ayat 48. 48, coba ulangi terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain. Sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima. Dan mereka tidak akan ditolong. Ada footnote, sedangkan syafaat nomor 24. Syafaat ialah pertolongan yang diberikan oleh Rasul atau orang tertentu untuk meringankan azab atau beban seseorang di akhirat atas izin Allah. Ya, ulangi. Syafaat ialah pertolongan yang diberikan oleh Rasul atau orang-orang tertentu untuk meringankan azab atau beban seseorang di akhirat atas izin Allah. Nah, di sini ada dikatakan bahwa syafaat itu adalah pertolongan yang Rasul berikan kepada umatnya. Nah, sekarang apa sih yang Rasul berikan untuk umatnya? Apa sih syafaat Nabi untuk umat, untuk kita? Karena Quran mengatakan syafaat adalah pertolongan yang Rasul berikan untuk orang lain, untuk umatnya. Atau orang lain yang nolong kita atas izin Allah. Nah, sekarang kita bahas. Apa sih syafaat Rasul untuk umat? Ya. Bapak Ibu, ada tiga macam syafaat Rasul untuk umat, untuk kita. Ada tiga macam. Pertama, disebut dengan
Asy-syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul uzma. Artinya syafaat agung. Pertolongan yang sangat mulia. Apa itu? Yaitu syafaat beliau yang diberikan kepada manusia ketika kita di padang mahsyar. Ketika kita di padang mahsyar, maka Allah dekatkan matahari kepada kita berjarak 1 mil. 1 mil itu berapa itu? Hah? 1 mil itu berapa jaraknya, Pak? Berapa kilo? Hah? 1 kilo kurang. Ayo. 1 mil berapa kilo? Kok nggak tahu? Kalau nggak salah ya, 1,8 deh. 1,8 kilo. Kurang 2 kilo lah. Itu matahari, Pak, didekatkan kepada kita berjarak segitu. Kira-kira seperti apa panas itu, Pak? Hah? Meleleh itu, Pak. Keringatnya itu membanjiri dia sampai manusia mandi keringat, tenggelam dalam keringat. Keringat sampai ke mulut, sampai ke hidung, Pak. Bayangkan tuh. Hah? Itu keringat sendiri, Pak. Keringat itu bercucuran keluar kayak air. Lalu kita tenggelam. Tenggelam oleh keringat. Na'udzubillah, panasnya minta ampun itu. Hah? Matahari didekatkan 1 mil. Allahu Akbar. Panas yang luar biasa. Ketika itulah Nabi Muhammad datang. Ya Allah, sekarang kugunakan syafaatku. Tentu atas izinmu ya Allah. Tolong ya Allah. Segerakan perhitungan amal mereka ini. Segerakan yaumil hisabnya ya Allah. Segeralah hisab manusia ini ya Allah. Aku kasihan. Kasihan lihat mereka ya Allah. Atas syafaat Nabi, Allah kabulkan. Sehingga disegerakan yaumil hisabnya. Disegerakan menghitung amalnya. Mana yang banyak amalnya, mana yang banyak dosanya. Nah, ini namanya asy-syafa'atul uzma namanya. Pertolongan Nabi yang terbesar kepada manusia ketika manusia di padang mahsyar nanti. Ini berdasarkan hadis sahih. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Nomor 4712. Hadis Muslim nomor 194 dari Abu Hurairah. Hadisnya sahih. Yang menyatakan hal tadi, Pak, hadis sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Itulah yang pertama. Syafaat Nabi untuk kita. Yang kedua, syafaat beliau yang diberikan kepada para ahli surga untuk memasuki surga dengan segera. Syafaat Nabi untuk ahli surga untuk segera masuk ke surga. Maksudnya, begitu selesai yaumil hisab, ditimbang amal dan dosa, oh ternyata manusia ini banyak amalnya, dikit dosanya. Ya Allah, aku pakai syafaatku ya Allah, tolong bagi hambamu, bagi umatku, bagi manusia yang sudah selesai perhitungan amalnya. Tolong segerakan mereka balas ya Allah. Segerakan ke surganya. Jangan tunggu-tunggu ya Allah. Itu syafaat Nabi, Pak. Untuk manusia. Kalau yang pertama tadi, manusia mencoba mendatangi nabi-nabi, Pak. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, nabi-nabi didatangi oleh manusia.
Semua nabi menolak. Aku tidak punya syafaat. Kata semua nabi. Akhirnya Nabi Muhammad yang tampil. Makanya Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Nabi-nabi yang lain untuk umatnya saja. Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Nabi buktikan syafaatnya untuk manusia semuanya di padang mahsyar. Yang pertama. Yang kedua tadi, begitu selesai pertimbangan amal, sudah ketahuan kok, ini amalnya baiknya banyak, ini amal jelek sedikit. Ya Allah, tolong segerakan balasi amalnya itu. Segerakan ke surganya ya Allah. Itu yang kedua. Yang kedua ini, berdasarkan kitab yang dikarang oleh Khalil Hiros, ya, dalam kitab Akidah Al-Wasithiyah, halaman 217. Di situ lengkap dalilnya. Di kitab Syarah Akidah Al-Wasithiyah, halaman 417 oleh Khalil Hiros. Itu dalil di situ ada. Yang ketiga. Yang ketiga, syafaat yang Rasul berikan. Syafaat yang Rasul berikan kepada penghuni neraka. Coba. Syafaat Nabi yang diberikan ke penghuni neraka. Artinya, Nabi menjamin seluruh umatku yang bersyahadat ketika matinya. Seluruh umatku yang muslim mengakui Allah, Rabbnya, Muhammad, Nabinya, Quran, kitabnya. Muslim dia. Aku jamin mereka pasti ke surga, kata Nabi. Ketika ditimbang amal, ditimbang dosa, ternyata dosanya banyak, amal sedikit. Inilah orang fasik itu, Pak. Orang apa? Orang fasik. Dia muslim, tapi meninggalkan kewajiban. Dia muslim, tapi mengerjakan larangan. Ketika ditimbang-timbang nanti, banyak amal jahatnya, banyak dosanya, sedikit amal baiknya. Akibatnya mereka kemana? Kemana, Pak? Ke neraka. Wah, ke neraka mereka. Begitu sudah diazab di neraka, di laundry, digosok, digesek, di macam-macamin. Ya. Di macam-macamin, Pak, di neraka itu. Setelah itu tampil Nabi Muhammad. Ya Allah, sekarang ku pakai syafaatku. Tolong ya Allah. Syanu itu umatku. Aku tahu dia muslim ketika matinya. Aku berjanji ke mereka dulu untuk ke surga. Tolong ya Allah. Bangkitkan mereka dari neraka. Pindahkan ke surga ya Allah. Apa kata Allah? Atas rahmatku. Atas syafaat nabiku. Syanu pindahkan ke surga. Dia ke surga bukan karena amalnya. Ke surga bukan karena sholatnya. Bukan karena kebaikannya. Tapi ke surga karena rahmatku. Ke surga karena syafaat nabiku. Akidah inilah yang dipakai oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai bantahan terhadap akidah Khawarij dan akidah Mu'tazilah. Pak, hati-hati ya. Banyak ustadz yang berakidah Khawarij dan Mu'tazilah dalam hal ini. Banyak. Mereka meyakini pelaku dosa besar, walaupun dia muslim, masuk neraka, kekal di neraka selama-lamanya. Itu kata mereka. Tapi Nabi menyatakan di hadis yang sahih, selagi dia muslim, selagi dia Islam, walaupun dia pelaku dosa besar, matinya kondisi bermaksiat, ditimbang amal, dosa yang banyak, amal sedikit, benar. Mereka ke neraka. Betul, ke neraka. Tapi nanti Nabi tampil ke depan. Membebaskan umatnya dari neraka. Dipindahkan ke surga. Itu syafaat Nabi untuk umatnya. Makanya Pak, dulu ketika
Nabi masih hidup, sahabat hidup bertanya, "Ya Rasul, kenapa kok bisa ke surga sih? Dia kan pelaku dosa besar. Kok bisa sih? Kenapa nggak neraka aja selama-lamanya?" Apa kata Nabi, Pak? "Inilah di antara sabdaku yang sebenarnya aku enggan menyampaikannya ke umatku." Inilah di antara kajian di Islam itu yang rasanya kurang tepat disampaikan ke umat. Kenapa? Karena bikin mereka malas beribadah. Malas beramal soleh. Kenapa? Walaupun kita pelaku dosa besar, toh nanti ke surga juga kok. Ya udahlah, iseng-iseng ke neraka dulu gak apa-apa. Biar ketemu artis-artis katanya, Pak. Nah, uzubillah itu diolok-olokkan ya, Pak. Gak apa-apalah. Selama hidup kita susah ketemu artis. Nanti di neraka ketemu mereka semuanya. Baru setelah itu kita pamit ke mereka ke surga katanya, Pak. Itu namanya olok-olokkan namanya. Tidak boleh begitu. Jangan bercita-cita ke neraka. Ada pula orang cita-cita, Pak. Ke neraka cita-citanya. Walaupun cari pengalaman katanya, Pak. Cari pengalaman ke neraka. Cari pengalaman ke neraka sebentar. Apa rasanya sakor. Apa rasanya jahanam. Apa rasanya jahim. Tidak usah. Jangan. Jangankan neraka, Pak. Selama hidup ini saja diambil lilin, nyalakan lilin, Pak, diginikan tangan lilin itu, dibakar, kuat gak? Kuat gak, Pak? Itu baru lilin, Pak. Itu neraka, Pak. Dunia seisinya jadi bahan bakarnya, gejolak apinya, itu yang bakar kita. Sudah hancur kita, sudah jadi abu kita, hancur jadi abu, Allah bikinkan yang baru lagi, dibakar lagi. Bikin lagi yang baru, bakar lagi, terus seterusnya. Sakitnya na'udzubillah itu. Na'udzubillah. Jadi jangan coba-coba bercita-cita masuk neraka dulu. Walaupun Nabi menjamin. Kalau begitu, Pak, Bapak Ibu yang Muslim yang hadir di masjid, yang mendengar kajian di rumah, atas dasar hadis Nabi, kita semua ke surga kok. Pasti ke surga semuanya. Selagi dalam kondisi muslim. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma ke surganya melewati neraka dulu. Kalau banyak dosa. Tapi ujung-ujungnya dibangkitkan juga kok. Nah, makanya kata Nabi, Pak. Kata Nabi, inilah sebenarnya sabdaku yang enggan kusampaikan ke umat. Enggan kusampaikan ke umat, kenapa? Bikin mereka lalai nanti. Tapi yang hak tuh ya hak, aku sampaikan. Nah, keyakinan ini, Pak, beda antara ahlu sunnah wal jamaah dengan khawarij, dengan mu'tazilah. Kalau khawarij, mu'tazilah, pelaku dosa besar di neraka selama-lamanya. Padahal akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah Nabi dan para sahabatnya, salafus soleh, tidak begitu. Tidak begitu. Tidak begitu. Ini bantahan dari akidah Khawarij dan Mu'tazilah. Tentang ini, dalilnya hadis yang sahih. Ya, dalilnya hadis yang sahih. Mana hadisnya? Hadis riwayat Abu Dawud. Nomor 4739. At-Tirmizi. Nomor 2455. Ibnu Hibban nomor 2596. Ibnu Abi Asim nomor 832. Al-Hakim dan Ahmad. Hadisnya sahih. Kata Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Itu hadisnya. Syafaatku akan diberikan kepada pelaku dosa besar untuk umatku. Ini hadisnya, Pak. Syafaatku akan diberikan kepada
pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Yang matinya kondisi muslim, walaupun dia pelaku maksiat. Walaupun dia itu fasik, tetap ke surga juga. Tapi ke surganya setelah mengalami neraka dulu sekian lama. Setelah diazab neraka dulu sekian lama. Muncullah Nabi ke depan menggunakan syafaatnya. Muncullah hadis lagi. Dia ke surga bukan karena amal. Dia ke surga bukan karena sholat, karena ngaji, karena puasa, karena haji, bukan. Tapi ke surganya karena rahmat Allah, ke surganya karena syafaat Rasulnya. Nah, inilah 3 macam bentuk syafaat Nabi untuk manusia dan untuk umatnya. Pak, berarti Nabi Muhammad itu betul-betul cinta ke umatnya luar biasa, Pak. Melebihi cinta ke dirinya sendiri. Allahu Akbar. Akankah kita benci beliau? Akankah kita benci sunnahnya? Na'udzubillah min zalik. Gak tahu untung namanya itu. Kita harapkan syafaatnya nanti di akhirat. Kita harapkan. Tapi kita anti sunnah di dunia ini. Mencemooh orang yang ikut sunnah. Na'udzubillah. Kita berharap dapat syafaat beliau di akhirat. Tapi sekarang kita anti beliau. Anti sunnah beliau. Membenci orang yang cinta sunnah beliau. Orang yang penegak sunnah. Kita ancam, kita penjarakan, kita bunuh. Sementara di akhirat nanti butuh syafaatnya. Di mana otak kita itu? Makanya sadarlah. Sadar bahwa kalau menginginkan syafaat Nabi di akhirat nanti, perbanyak sholawat selama hidup. Perbanyak sholawat. Dan amalkan sunnah. Dan cintailah orang yang mengamalkan sunnah. Dan kita rela disebut ahlus sunnah wal jamaah. Pecinta sunnah Nabi. Jangan ingkar sunnah. Kadang-kadang kita nggak sadar membenci orang yang cinta sunnah. Orang berjenggot dibenci. Na'udzubillah. Boleh kita tidak mengamalkan sunnah. Kalau kita nggak mampu mah. Tapi jangan cemooh orang. Jangan cemooh orang. Mencemooh orang yang mengamalkan sunnah sama dengan menghina Nabi. Sama menghina Nabi, Pak. Orang pakai celana mengikuti sunnah, dibenci lagi. Kalau kita nggak mampu, mak, nggak apa-apa, diam saja. Kalau kita berbeda pendapat, mak, ya nggak apa-apa, diam saja. Tapi jangan benci mereka. Sekarang banyak tuh. Banyak, Pak, pembenci sunnah tuh banyak. Menurut saya, kalau kita berbeda pendapat, ya nggak apa-apa. Cukup kita diam saja. Kita saling mendoakan. Jangan menghina yang cinta sunnah. Ah, itu kan sunnah, tidak wajib. Ah, itu kan sunnah, tidak wajib. Na'udzubillah. Justru sunnah itu terkandung makna wajib dan terkandung makna sunat. Contohnya apa? An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Sunnah. Sunnahku. Barang siapa yang membenci pernikahan bukan umatku. Bukan umatku. Umat siapa lagi kita? Makanya jangan coba-coba membenci pernikahan. Nggak boleh. Jangan anti nikah. Nggak boleh. Kita frustasi karena bermasalah dengan pacar dulu. Tahu-tahu putuskan. Saya sampai mati nggak akan nikah. Itu anti sunnah. Nabi benci, Nabi marah. Bukan umatku, kata Nabi. Jadi yang bujangan segera menikah. Ayo. Yang duda boleh cari. Ikuti sunnah. Tapi jangan keras kemauan, cuma tidak mampu. Jangan. Keras kemauan tapi nggak mampu. Jangan. Itu menzolimi orang nanti. Tapi kalau mampu lahir, tegap, siap. Maco. Mampu lahir, ada ekonomi. Bisa membiayai istri. Minimal sandang pangan papannya. Sandangnya kita siapkan pakaian untuk dia. Kasih pakaian.
papan, siapkan rumah. Tidak punya rumah, dikontrakin. Papan, rumah. Pangan, makan. Kasih makan, jangan dia kelaparan. Itu kewajiban mutlak. Namanya mampu lahir, sandang, pangan, papan. Nafkah batin. Apa tuh nafkah batin? Ya itulah ya. Itulah. Jangan sudah tidak mampu dipaksakan untuk nikah. Nanti menzolimi istri tidak boleh juga. Tapi kalau siap mah, siap memberikan nafkah lahir, siap batin, ya nikahlah. Yang bujangan segera menikah. Jangan tunggu-tunggu. Kita bujangan belum pernah merasakan nikah, tapi usia udah lanjut. Khawatir masuk angin Pak. Bergelimang dosa. Kenapa? Biologi menuntut. Kita ingin, tapi nggak nikah-nikah. Terpaksa jajan, belanja di luar. Itu pintu maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Itu anti sunnah namanya, tidak boleh. Makanya kalau udah mampu segera nikah. Yang bujangan segera nikah. Yang duda, kalau masih mampu lahir batin dan ada manfaatnya, nikahlah. Kalau enggak ya sudah, enggak apa-apa. Niatkan ngurus anak aja lagi enggak apa-apa. Ya. Banyak Pak. Banyak yang sunnah Nabi dibenci sekarang Pak. Jangan. Membenci sunnah Nabi sama dengan membenci Nabi. Sunnah itu ada maknanya wajib seperti nikah. Contoh lain apa? Yang sunnah mana wajib? Apa? Korban itu sunnahku, kata Nabi. Barang siapa yang mampu tapi tidak mau korban, jangan mendekati tempat sholatku. Itu kan wajib Pak, ancaman itu. Berkorban itu sunnahku, kata Nabi. Sunnahku, kata Nabi. Nah, makanya kalau mampu korbanlah, kalau nggak mampu nggak korban. Kalau mampu korbanlah, berkorbanlah. Tapi dia mampu nggak korban, jangan mendekati tempat sholatku, kata Nabi. Apalagi khitan. Apa tuh khitan? Hah? Sunat. Khitan, kalau bahasa kitanya sunatan. Sunat. Artinya potong kelamin. Bagi laki-laki yang muslim, wajib khitan. Itu sunnahku. Sunnahku, kata Nabi. Hah? Makanya mu'alaf itu wajib khitan. Itu sunnahku. Nah, ini sunnah berarti wajib. Ada sunat tapi sunat. Sholat sunat, qobliyah, ba'diyah itu sunnahku, kata Nabi. Tapi sunat. Sholat sunat tahajud, witir itu sunnahku, kata Nabi. Tapi sunat. Memanjangkan jenggot, wajib itu sunnah. Ikhtilaf ulama. Ada yang berpahamkan wajib, haram memotongnya, haram mencukurnya. Ada yang berpahamkan sunat. Wallahu alam. Ya, yang pasti wajib diakui perintah nabinya ada. Peliharalah jenggotmu. Ada hadisnya enggak? Ada enggak hadisnya? Ada. Harus diakui itu ada hadisnya kok. Peliharalah jenggotmu, ada hadisnya kok. Kita akui itu Pak. Nah, masalahnya muncul wajibkah atau sunatkah? Pecinta Nabi, pecinta sunnah, walaupun sunat, tapi dia mencoba mengamalkannya untuk membuktikan cinta ke Nabi. Nah, walaupun sunat. Itu hadis. Makanya jangan sepelekan hadis. Hadis itulah pedoman kita, pengganti Nabi. Nabi udah meninggal, hadislah penggantinya. Jadi kalau kita bertekad mengatakan, kami ahlu sunnah wal jamaah, harus cinta sunnah Nabi. Wajib cinta sunnah. Bohong namanya. Bilang ahlu sunnah wal jamaah tapi anti sunnah. Bohong itu. Katamu cinta sunnah. Tapi dalam praktekmu kamu anti sunnah, kata Nabi. Nanti di akhirat tidak mendapat syafaatku. Nah, untuk itu Bapak Ibu, melewati kajian-kajian begini, mari kita mengharapkan syafaat dari Nabi. Dengan cara selama hidup, cintai beliau, amalkan sunnah beliau, dan cintai orang yang mencintai sunnah beliau. Dan jangan anti kepada sunnah beliau. Kalau kita nggak mampu mengamalkan, karena lemahnya iman, ya sudahlah, diam sajalah. Jangan anti ke orang, jangan resek, jangan bicara macam-macam.
Ya. Perbanyak selawat selama hidup. Allah dan Rasul ingin pembuktian. Tidak cukup pengakuan kami Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak cukup pengakuan, tapi ada bukti autentiknya ada. Ya, termasuk Pak, sholat di masjid itu bagi laki-laki sunnah Nabi enggak Pak? Sunnah Nabi, hukumnya apa? Hukumnya apa? Nah, ulama beda pendapat lagi. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunat. Ya. Tapi sepertinya cenderungnya ke wajib Pak. Kok ke wajib Ustaz cenderungnya? Karena ada hadis yang mengancam. Laki-laki yang tidak ke masjid, kata Nabi, ku bakar rumahnya. Itu ancaman namanya Pak. Walaupun Nabi nggak pernah bakar rumah orang. Nabi nggak pernah bakar rumah orang Pak. Tapi itu ancaman Nabi. Artinya jatuhnya berat ke wajib. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang rukuk. Itu perintah untuk berjamaah bagi laki-laki. Ya. Jadi mari cinta sunnah. Kalau ingin mengharapkan syafaat beliau. Ya, itulah 3 macam syafaat Nabi untuk umatnya, untuk manusia. Sekarang ada syarat diberikannya syafaat. Ada 2 syarat kita mendapat syafaat. Pertama, izin Allah. Kedua, ridha Allah. Dalilnya, izin Allah, buka surat 2. Surat 2 Al-Baqarah, ayat 255. Ayat kursi. Kita mendapat syafaat karena izin Allah. Surat 2 Al-Baqarah 255. Ayat kursi ya. Nanti sampai di ayatnya begini. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Coba artikan, boleh artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya tanpa seizin Dia. Jadi kita mendapat syafaat dari siapapun, termasuk dari Nabi, itu harus izin dari Allah. Itu syaratnya, izin Allah. Yang kedua, syaratnya ridho Allah. Dalilnya, surat 21 Al-Anbiya ayat 28. Surat 21 Al-Anbiya ayat 28. Ada kalimat wala yashfa'una illa liman irtadha. Yuk artikel lagi. Surat 21 Al-Anbiya ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka atau malaikat dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridai Allah. Cukup. Mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridai Allah. Jadi yang mendapat syafaat yang orang yang Allah ridhoi mereka itu. Jadi yang pertama izin Allah, kedua ridha dari Allah. Kita dapat syafaat. Kira-kira Pak, butuh nggak syafaat dari Allah? Syafaat dari Nabi? Butuh nggak Pak? Butuh. Jadi kalau kita butuh, mari dari sekarang sebelum terlambat. Berupayalah untuk dapat syafaat. Caranya, cintai Nabi, cintai sunnahnya. Amalkan sunnahnya. Dan perbanyak berteman sama orang yang mengamalkan sunnah. Akrablah sama orang yang mengamalkan sunnah. Jangan benci dia. Jangan cemooh dia. Jangan cemeh dia. Ya. Sampai sekarang masih ada tuh
Jangankan orang, ulama kadang-kadang anti sunnah. Nah, na'udzubillah min dzalik. Dia orang berilmu, orang hebat, orang pintar, tapi anti sunnah. Membenci sunnah. Memperolok-olokkan sunnah. Ada nggak, Pak? Ya ada. Kita berlindung daripada itu. Kita doakan sama Allah, semoga semua mereka itu mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kita doakan sama Allah, semoga mereka dapat hidayah, menghentikan anti sunnahnya itu. Dan semoga sampai mati mereka ikut bela sunnah. Ya, wah, kalau penegak-penegak negara yang berkuasa cinta sunnah, makmurlah masjid, makmurlah pengajian, makmurlah Islam ini, Pak. Allahu Akbar. Kalau makmur, rahmat turun, berkah pun datang. Allah yang turun tangan mencabut virus corona dan sejenisnya. Tapi kalau sudah banyak anti sunnah, benci Allah, benci Rasul, benci syariatnya, rahmat dicabut, berkah diambil, azab yang ditimpakan. Na'udzubillah min dzalik. Akibatnya apa? Akibatnya ayam mati di lumbung padi. Ayam kelaparan di lumbung padi. Indonesia yang luar biasa hebat. Indonesia ini hebat, Pak. Indonesia itu surga dunia. Soal cuaca, Pak. Indonesia lebih hebat ketimbang Saudi Arabia, Pak. Kok begitu, Ustadz? Di sana cuaca itu ekstrim, Pak. Kalau panas, panas sekali. Saya pernah merasakan di sana, Pak, 60 derajat, Pak. 55, 60 berkali-kali saya rasakan di sana, Pak. Na'udzubillah, ya Allah. Oh, panas sekali. Dan pernah pula dingin sekali, 2 derajat, 4 derajat di Mekah, di Madinah. Allahu Akbar. Indonesia tidak panas, tidak dingin, sedang-sedang saja. Hah? Akankah kita kufur nikmat? Masih ingkar nikmat? Saudi kebanggaannya minyak. Minyak kebanggaannya. Indonesia, minyak apa sih yang nggak ada di sini? Minyak apa sih nggak ada di Indonesia, Pak? Minyak apapun ada di Indonesia, Pak. Ada semua kok. Hah? Minyak apa yang nggak ada? Minyak apa aja ada semua, Pak. Pertanian, sandang pangan, apalagi. Hutan, batu bara, apalagi. Lengkap semua. Tapi kenapa rakyatnya miskin? Banyak busuk lapar. Negara agak kaya tapi busuk lapar. Kenapa? Ini karena rahmat dicabut, berkah Allah ambil. Na'udzubillah min. Apa solusinya, Ustadz? Solusinya jangan saling menyalahkan. Tapi ibda' binafsih. Jadikan pribadi kita, keluarga kita, golongan kita, kelompok kita, lingkungan kita, negara kita beriman, bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cintai kebenaran, dukung kebenaran, bela kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah barangkali untuk kajian kita di subuh ini. Ya. Waktu syuruk telah tiba. Tapi untuk sholatnya belum lagi. Nah, lebihkan sekitar 15 menit, Pak, 20 menit setelah syuruk tadi. Jangan pas waktu, nggak boleh. Nggak boleh. Haram hukumnya. Pas matahari terbit, sholat, nggak boleh. Hukumnya haram. Lebihkan 15 menit, 20 menit. Mau sholat isra silakan, mau duha nggak masalah. Nggak usah berantem di situ. Yang isra, yang duha, terserah. Yang pulang langsung juga boleh. Nggak apa-apa juga kok. Nggak dipaksa. Itu sunnah. Waktu masih ada. Sekitar 10 menit lagi lah, lebih kurang. Ayo, yang bertanya boleh. Silakan. Wah, ini banyak nih. Alhamdulillah. Nih. Masya Allah, ini semangat nih, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, ya. Ya. Yang depan dulu deh, Pak Sipul. Oh, dulu Pak Harto katanya. Pak Harto duluan. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ada seorang muslim mengerjakan sholat wajib, puasa juga puasa wajib dikerjakan. Tapi perilaku dia itu munafik. Apanya? Perilaku mereka itu munafik. Bahkan mengenai sunat sunnah apa kata sunnah tidak dikerjakan. Apakah termasuk di mata Allah, termasuk orang yang rugi di mata Allah? Oh, ya.
Dia sholat, dia puasa, dia ke masjid, berjamaah terus ikut pengajian. Itu bahasanya ya. Tapi masih mengamalkan sifat munafik. Apakah rugi di mata Allah? Ya jelas rugi dong. Rugi. Rugi, jelas rugi. Kalau bisa, sholatnya itu mencegah dirinya dari sifat munafik. Sholatnya itu rajin ibadahnya, pencegah dia dari munafik. Doakan dia. Doakan, nasihati. Semoga semakin baik amalnya, semakin mantap ibadahnya, semakin berkurang sifat kemunafikannya. Apa contoh sifat munafik? Berkata selalu bohong, berjanji selalu diingkari, dipercaya dia khianat. Itu tanda-tanda sifat nifak ada sama dirinya. Tapi orang itu belum lagi disebut munafik. Karena di akhirat nanti munafik itu kekal di neraka. Orang Islam, dia itu belum sampai ke tingkat munafik, tapi baru bersifat nifak. Rugi dia. Rugi dia. Khawatir sifat nifaknya menghabiskan pahala amalnya. Makanya doakan sama Allah. Semoga orang Islam yang rajin ibadah, rajin sholat, kurangilah sifat-sifat nifak itu. Kalau berkata, benarlah. Kurangi bohong. Kalau berjanji, tepatilah. Kurangi ingkar janji. Kalau berjanji, pikir-pikir dulu. Kalau bisa rasanya, katakan, insya Allah. Kalau jelas-jelas nggak bisa, jangan bilang insya Allah juga. Ini sudah jelas nggak bisa, insya Allah ya. Tahu-tahu besok nggak ditepati. Kok nggak ditepati, Pak? Kan insya Allah. Itu salah itu. Jangan kambing hitam kan insya Allah itu. Sehingga orang, Pak, tidak percaya sama insya Allah lagi sekarang. Pak, besok hadir ya, insya Allah. Jangan insya Allah dong, pastikan aja katanya. Nah, padahal di Islam, insya Allah itu sama dengan pasti sebenarnya. Itu sebenarnya. Insya Allah, itu berat ke iya. Tapi kalau rasanya nggak bisa, terus terang aja lah. Maaf, saya nggak bisa. Tapi kalau rasanya 50-50, mungkin bisa, mungkin enggak. Sebenarnya, saya punya acara, Pak. Tapi kalau sempat nanti, saya usahakan hadir. Insya Allah, itu bahasanya. Jadi, semoga orang yang berperilaku seperti itu, semoga berkurang. Jadikanlah ibadahnya sebagai pengontrol dirinya. Jangan sampai nanti, sampai mati berjiwa seperti itu. Khawatir menghapuskan pahala amalnya nanti. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua? Ya, pertanyaan kedua, Pak Haji Toto, kan sebelahnya nunjuknya bareng, Pak. Yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Eva, yang saya ingin tanyakan, sekarang ini kan di zaman Nuh, katanya zaman modern. Dengan adanya kita juga cinta kepada Nabi kita, cinta kepada Allah juga dari sejak zaman dahulu kala. Yang saya ingin pertanyakan, kenapa sementara kalau kita mengharapkan cinta daripada Allah dan cinta daripada Nabi, kalau setiap ada momen di hari-hari besar Islam, salah satu contoh adalah mungkin kita mengadakan maulid atau mungkin kita mengadakan Isra Mi'raj. Artinya kan kita juga berharap untuk mendapatkan pertolongan atau syafaat daripada Allah dan Rasulnya. Dan di dalam berjanji itu juga banyak yang kita baca memuji Allah dan Rasulnya. Salah satu contoh, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dan juga artinya kita juga berharap dapat syafaat daripada Allah dan Rasulnya. Tapi yang anehnya, di zaman modern ini masih ada yang mengatakan bahwa kalau kita baca berjanji, kita Isra Mi'raj, dan kita bertahlil, masih ada yang mengatakan bahwa itu adalah merupakan satu bid'ah. Nah, itu yang saya kadang-kadang agak prihatin. Mohon agar supaya Dr. Eva yang ahlinya mungkin bisa meluruskan dari semuanya ini, agar supaya kita semua juga tetap mencintai Allah dan juga mencintai Rasul, juga bukan hanya kita sekedar membaca Al-Quran
tapi juga kita cinta juga bertahlil, kita juga cinta membaca surat Yasin, dan kita juga cinta Isra Mi'raj. Begitu, Ustaz. Terima kasih. Saya harapkan untuk jawaban ini agak serius mendengarkannya. Supaya tidak salah pemahaman. Ya. Perkara ini ikhtilaf ulama. Perkara ini berbeda pendapat ulama. Masing-masing ulama silakan bertanggung jawab ke Allah nanti di akhirat atas yang dilakukannya. Yang penting kita jangan saling menghina, saling mencaci. Persatuan lebih utama daripada perpecahan. Persatuan lebih utama daripada perpecahan umat. Berbeda pendapat itu wajar. Bukan hanya sekarang, Pak. Di zaman Nabi masih hidup, sudah ada beda pendapat itu. Jadi saran saya, kalau kita berbeda pendapat tentang itu, mari saling tahan diri. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya tentang hukum merayakan peringatan Maulid, Isra, Mi'raj, Nuzul Quran, dan peringatan-peringatan keagamaan lainnya. Di antara ulama berbeda pendapat memahami hukum. Pendapat pertama. Makanya Bapak Ibu, saya berharap ini jawaban saya penyatu umat. Ulangi, saya berharap jawaban ini penyatu umat, selesai perkara. Jangan jawaban saya menjadi tambah berantem lagi. Makanya tolong simak. Simak dulu. Buka hati lebar-lebar. Buka hati, buka pemikiran. Kosongkan Bapak punya ilmu dulu. Punya ilmu kosongkan. Fanatik kelompok golongan kosongkan dulu. Anggap Bapak Ibu baru belajar. Itu caranya, Pak. Karena menurut saya perkara khilafiyah wajib dijelaskan supaya nggak berantem. Kan ada masih melarang, Pak. Ustadz, di sini jangan bicara khilafiyah ya. Salah itu masjid. Salah. Justru khilafiyah itu dibahas supaya duduk persoalannya dan saling tidak mencaci maki lagi. Dengan menjelaskan perkara khilafiyah menjadi bersatu hendaknya, saling menghargai. Nah, jadi tolong disimak. Ulama beda pendapat mulai dulu sampai sekarang. Bukan sekarang saja. Pendapat pertama ada sekelompok ulama mengharamkan itu. Ada sekelompok mereka mengharamkan, haram itu, bid'ah itu. Tidak boleh, bid'ah. Alasan mereka apa? Alasan mereka, Nabi enggak bikin, sahabat enggak bikin, tabi'in enggak bikin, tabi'in enggak bikin, 4 mazhab enggak pernah bikin. Bukankah mereka orang yang ahli-ahli agama? Itu kata mereka. Sehingga mereka tidak mengadakan. Mereka malah mengatakan itu haram. Berdosa mengadakannya, bid'ah itu. Itu pendapat pertama. Yang wajib kita hargai. Kita hargai pendapat mereka. Itu saudara kita juga kok. Yang muslim, dia ulama besar juga kok. Ulama dunia, hafal Quran, hafal hadis. Ulama dunia mereka. Tentu mereka bertanggung jawab ke Allah nanti di akhirat. Paham? Itu pendapat pertama. Mereka mengharamkan peringatan itu semua. Kata mereka bid'ah. Ya sudahlah, itu kan kata mereka. Kita harus paham, oh, mereka bicara bukan sembarangan, punya dalil. Alasan mereka diantaranya, adakah di zaman Nabi itu diadakan? Di zaman sahabat ketika Nabi II meninggal? Di zaman tabi'in? Di zaman tabi'in, bahkan Nabi telah meninggal jauh. Di zaman 4 mazhab masih hidup, ada nggak diadakan itu? Oh, bukankah mereka lebih cinta ke Nabi? Lebih cinta ke Rasulnya? Kenapa mereka nggak ngadain? Nah, ini alasan kelompok pertama. Mereka katakan itu bid'ah haram. Tapi ada kelompok kedua. Kelompok pertama pun harus memahami kelompok kedua ini. Tak boleh memaksakan kehendak. Kelompok kedua mengatakan
peringatan itu bukan bikin peribadatan. Kami tidak bikin ibadah kok. Kami cuma menggunakan sarana untuk menyampaikan siapa itu Rasul. Bagaimana perjuangan Nabi. Itu sarana mengumpulkan orang, memberikan pemahaman ke orang tentang siapa Rasul. Siapa Nabi itu, bagaimana masa hidupnya, apa amal-amal dikerjakan selama hidup. Agar selesai peringatan, orang paham, orang mengamalkan. Wujud cinta ke Nabi jadinya. Wah, kalau kajian harian mereka nggak datang. Tapi kalau peringatan mereka ramai itu. Penuh masjid. Ketika Jumatan mereka tidur. Kajian begini mereka di rumah, tidak datang. Tapi kalau peringatan Maulid mereka antusias datang. Ya sudahlah, kata ulama yang kedua ini. Ya sudahlah, momen ini kita pakai. Ini budaya. Bukan peribadatan tapi budaya. Tapi budaya yang positif. Budaya yang positif. Kenapa positif? Menghimpun masyarakat hanya memberikan keterangan-keterangan tentang Nabi, tentang Quran, tentang hadis. Paham Pak? Jadi nomor 2 ini punya pendapat, kami tidak bikin ibadah kok. Kami tidak bikin ibadah. Tapi ini sarana dakwah. Sarana dakwah. Contoh. Kata yang kedua ini Pak. Contoh. Di zaman Nabi ketika tarawih ada ceramah nggak? Ada tausiah nggak? Nggak ada. Coba dengarkan baik-baik dulu. Nabi tarawih, witir, ada tausiah nggak tiap malam? Kita di masjid ada tausiah nggak? Hah? Ada tausiah nggak? Ada. Itu namanya bikin ibadah tuh. Kata kelompok pertama. Kata kelompok kedua, oh tidak. Ini mumpung orang ramai hadir. Ini sarana dakwah. Jadi kata yang kedua, ini bukan bikin ibadah Mas. Bukan bikin ibadah, tapi menggunakan sarana itu untuk bertausiah. Hanya tausiah kok. Ini budaya kok. Budaya tiap tahun, tapi isinya tausiah. Semoga orang yang hadir itu akan mengerti dia siapa Rasul. Bagaimana sejarah hidupnya. Bagaimana Quran dan Sunnah itu pegangan beliau. Nah, makanya Pak, saya menyarankan, kalau Bapak paham kelompok yang kedua ini, kalau Bapak di kelompok kedua beradanya, silakan adakan. Tapi niatnya ini sarana dakwah. Bukan untuk mengadakan peribadatan. Bukan nama-nama peribadatan. Bukan bikin ibadah-ibadah yang Nabi tidak kerjain. Cuma ini sarana untuk dakwah. Nah, penceramahnya itu harus isinya itu. Jangan lomba pidato, 5 menit 1 orang. Penceramah 100 orang, 5 menit. Tapi setelah ceramah selesai, isinya apa? Nah, orang pulang nggak dapat ilmu, rugi. Saran saya Pak diminta orang ceramah. Maulid Nabi saya datang kok. Saya hadir, saya ikut. Ustaz Elva, kami minta penceramah. Maulid boleh nggak? Mau, saya bilang. Saya datang. Kenapa? Niat saya. Ini sarana untuk berikan dakwah ke mereka. Yang belum mengerti sunnah, akan kita berikan sunnah. Siapa Rasul itu? Bagaimana ibadah Nabi? Bagaimana akhlak Nabi? Bagaimana Nabi di keluarganya? Nabi di masyarakat? Wah, 1 jam ceramah apa? Orang mengerti. Ini yang Rasul ya. Begini ibadahnya ya. Selesai peringatan Pak, orang mengamalkan itu. Habis peringatan, Bapak jangan ke masjid hanya ketika peringatan, saya bilang. Nabi itu cinta ke masjid. Tiap waktu ke masjid. Ayo. Ingin berhasil peringatannya. Ayo setelah ini penuhkan masjid. Saya bilang. Gitu Pak. Nah, jadi kelompok kedua. Beranggapan itu tidak bid'ah. Itu boleh. Cuma sarana untuk berdakwah. Sarana tausiah. Boleh. Kata kelompok kedua. Malah ada kelompok ketiga. Kelompok ketiga. Ini yang saya nggak setuju. Kelompok ketiga, saya nggak setuju ini. Saya nggak sependapat. Terserah mereka lah dosanya masing-masing. Apa kelompok ketiga? Mereka bikin-bikin peribadatan. Peribadatan bikin-bikin yang nggak ada contohnya sama Nabi. Tanpa dalil. Bahkan mereka pakai petasan. Peringatan Maulid, petasan.
kemenyan dibakar, kembang api dinyalakan. Ini budaya Yahudi, Majusi, Nasrani. Kok dicampur aduk? Hak yang batil campur aduk. Ini saya nggak setuju. Maaf ya, kalau gak keras sedikit. Sampai sekarang Pak masih ada temanya peringatan Maulid, tapi bakar kemenyan masih ada kok sebagai tempat. Atau bakar petasan. Ya, mereka selalu adakan peringatan Maulid, tapi pakai bakar petasan. Wah! Menurut saya, kembang api, petasan, mercon itu budaya Majusi. Nabi mengatakan, barang siapa mengikuti budaya suatu golongan, mereka masuk golongan itu. Itu namanya mencampur hak yang batil. Niatnya untuk peringatan Maulid, untuk menambah tausiah, tapi dicampur hal-hal yang benar. Ini nggak boleh menurut saya. Tapi saya pribadi hanya melegalkan pendapat pertama dan yang kedua. Yang pertama saya legalkan, itu benar pendapat mereka. Karena mereka punya dalil. Pendapat kedua pun betul menurut saya. Mereka pun punya dalil. Itu budaya yang positif. Hanya tausiah. Tanpa bikin peribadatan-peribadatan. Tapi yang ketiga, saya nggak cocok. Harapan saya, kalau Bapak Ibu pahamnya yang kedua, ya silakan. Tapi untuk tausiah, nanti dievaluasi. Kira-kira habis peringatan kemarin, orang semakin paham nggak sama Islam? Semakin cinta nggak sama Nabi? Semakin ramai nggak masjid? Nah, itu lihat nanti dievaluasi. Yang penting, Bapak kelompok pertama, Bapak kelompok kedua, saling memahami, jangan berantem. Cukup Allah hakimnya, serahkan ke Allah aja lah. Jangan saling menghina. Yang pertama menghina yang kedua. Apa itu ahli bid'ah? Neraka itu. Tidak boleh pula. Yang kedua mengatakan, apa itu? Yang pertama, anti maulid. Tidak boleh juga. Ini rusak ini. Saling menghina kelompok yang dua ini itu yang salah. Yang kedua menghina yang pertama. Dibilang kelompok pertama anti maulid, anti Isra Mi'raj. Itu nggak boleh juga. Kok anti mereka? Bukan anti. Tapi mereka tidak mengamalkan kena dalil. Nah, begitu. Jadi saran saya, yang dua kelompok ini sebenarnya bisa berdampingan, saling menghargai, itu aja. Kalau kelompok pertama kita tidak amalkan, sudahlah. Jangan amalkan kalau kita yakin itu itu salah, jangan amalkan. Tapi jangan pula nyinyir sama yang kedua, menghina yang kedua. Sebaliknya, kalau kita kelompok kedua, silakan adakan, tapi jangan pula bilang mereka anti bid'ah. Anti maulid, tidak boleh juga. Omongan itu mancing kemarahan orang lain. Nah, itu Pak. Karena saya memahami Pak dari luar nih. Saya tidak masuk kelompok pertama, tidak masuk yang kedua. Tapi saya mencoba menengahi keduanya. Bagaimana muslim itu bersatu. Ini kan enak ini Pak, bersatu kan. Alhamdulillah. Saya senang nih Pak. Al-Barokah ini semakin lama semakin banyak jamaahnya. Senang saya nih Pak. Dulu kajian nggak seberapa. Sekarang tambah ramai saya lihat. Bahkan jamaah dari masjid sekitar datang di sini. Masya Allah, ini bagus. Nah, silakan. Yang Bapak NU hadir, bagus. Yang Muhammadiyah, bagus. Yang Salafi, bagus. Jamaah Tabligh, silakan. Di masjid kita satu Islam. Di masjid satu Islam. Tidak ada kelompok-kelompokan, tidak ada kelompok-kelompok. Tidak boleh kelompok-kelompok di masjid, tidak boleh Pak, Nabi haramkan. Yang menjadikan masjid kelompok-kelompok itu diror. Diror itu perusak. Kelompok kita cuma satu, Islam. Islam yang tunduk dengan peraturan Al-Quran dan Sunnah. Mau NU kah, mau Muhammadiyah kah, mau Persis kah, mau Salafi kah, mau Jamaah Tabligh kah, tidak penting itu. Yang penting dalam beribadah, berakidah, berakhlak, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang penting Pak. Kalau beda pendapat itu wajar. Wajar beda pendapat. Belajarlah saling menghargai. Saling menghargai dan mendoakan. Jangan saling mencaci maki, menghina. Kalau bisa orang di luar berantem, ke masjid bersatu mereka. Jangan di masjid bikin perpecahan. Mereka keluar. Nah gitu Pak. Jadi saya menyarankan yang di luar berantem Pak tentang ini, ajak ke masjid.
Ajak ke masjid. Kita damaikan mereka. Yang dua ini sama-sama benar kok. Cuma berbeda pandangan saja. Berbeda pandangan kok. Biarlah Allah hakimnya. Allah hakimnya, jangan kita hakim. Kalau kelompok pertama hakim, kami hakim, kita vonis kawan kita kelompok kedua, ahli bid'ah. Kalau kita kelompok kedua, kita hakimnya, kita vonis. Yang pertama, anti maulid. Sama-sama enggak benarnya itu. Sama-sama enggak benar itu. Sama-sama bikin perpecahan. Justru Pak, jadilah kita perekat yang berbeda pendapat itu. Sehingga Islam itu bersatu Pak. Kok bersatu kan rahmat kan Pak? Kan rahmat kan Pak? Bersatu rahmat, berkah turun. Berbeda tapi saling menghargai. Alhamdulillah. Yang penting diskusi sajalah. Duduk bersama ajalah. Itu aja. Baik Pak Ustadz. Wah, Masih banyak ada lagi satu nih. lagi. Masih ada? Masih ada satu lagi. Pak Saiful. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema kita ya Pak Ustadz ya, mengenai syafaat dan rahmat. Ini yang saya tanyakan tentang syafaat tadi Pak Ustadz. Orang yang berbuat dosa besar akan dijamin sama Nabi dan bersyafaatnya. Bercinta pertanyaan saya Pak Ustadz. Itu orang yang melakukan dosa besar syirik, dia berdukun, paranormal. Itu kan sementara dia nggak bertobat kan tidak diampuni sama Allah. Kekal di dalam neraka. Apakah mereka yang dapat syafaat itu? Yang kedua masalah rahmat. Kita masuk surga bukan karena amal kita, sholat, puasa, haji dan segalanya zakat, tapi hanya karena rahmat Allah yang kita bisa masuk surga. Bagaimana cara menggapai mendapatkan rahmat Allah itu, Ustaz? Assalamualaikum. Ya. Dua pertanyaan bagus di sini. Yang pertama tadi, lupa lagi saya. Yang pertama tadi tentang syafaat. Apakah orang yang berbuat syirik juga dapat syafaat? Yang kedua, bagaimana caranya mendapat rahmat itu? Nanti tolong catat Pak Pengurus. Yang kedua ini 2 jam jawabannya. Terpaksa bikin tema yang lain. Syarat-syarat mendapat rahmat Allah. Itu temanya tuh. Bagus. Catat dulu ya. 2 jam jawabannya itu. Ada banyak itu. Ayat, hadis keluar semua nanti. Syarat-syarat mendapat rahmat Allah. Nggak dibahas sekarang. Itu lama, 2 jam waktunya. Tapi catat dulu tema yang akan datang nanti. Yang pertama, Quran dan Sunnah menyatakan orang yang kekal di neraka itu ada 3 golongan manusia. Kekal di neraka. Tidak dapat syafaat. Dan tidak mencoba nikmatnya surga. Masuk neraka, kekal selama-lamanya. Yang pertama, kaum kafir. Kafir. Hatinya, pengakuan mulutnya mengingkari Islam. Agamanya tidak seperti Islam. Tidak Islam. Kafir. Yang beragama selain agama Allah. Tidak mengakui Allah Rabbnya. Tidak mengakui Muhammad Nabinya. Tidak bersahadat. Kafir. Dan terang-terangan menyatakan. Terang-terangan dia. Itu kafir. Kekal neraka. Yang kedua. Munafik. Munafik itu hatinya ingkar. Tidak mengakui Muhammad Nabinya. Hatinya tidak percaya sama Islam. Artinya tidak akui Allah Rabbnya. Dia tidak Islam. Hatinya. Cuma pura-pura Islam. Contoh. Ketika masa kampanye. Pakai sorban. Kopiah haji. Datang ke masjid. Datang ke pesantren. Ya pura-pura jadi Islam pula. Nah, ada pula orang Islam yang berjiwa nifak. Yang menanti mereka. Yang menyambut mereka. Mereka ini pidato pula tentang muslim di masjid. Di pesantren. Islam itu baik. Muslim itu orang yang baik. Dia puji-puji Islam. Ya. Saya orang beriman juga kok. Tapi hakikatnya dia itu kafir. Cuma pura-pura menampakkan Islam. Itu munafik jelas itu. Dia enggak Islam, cuma pura-pura jadi muslim. Ketika nanti pulang mereka ke rumahnya, bertemu sama kawan-kawannya, kemarin itu tahu enggak
saya ke sana pura-pura aja itu. Hanya kepentingan politik aja tuh, mengambil suara mereka aja itu. Itu munafik itu. Jelas ya? Dia tidak Islam, cuma pura-pura. Atau sengaja masuk Islam. Sengaja masuk Islam untuk nikah doang sama muslimah. Sunuk huranya, ingat gak sunuk huranya? Itu dia munafik, Pak, sunuk huranya itu. Dia kafir. Bahkan belajar agama di Mekah. Pulang jadi syekh. Pura-pura masuk Islam. Sampai di Aceh, mereka mengotak-atik Islam. Nah, itu munafik tingkat tinggi itu. Abdullah bin Sabah, dia Yahudi. Datang ke Yaman, jadi Muslim. Mengotak-atik Islam. Ya, itulah dia munafik. Nah, dan saya rasa munafik itu banyak. Bapak tahulah. Yang penting rumusnya ya, dia tidak Islam, dia ingkar, anti kebenaran, anti syariat, cuma pura-pura baik. Karena ada motivasi lain. Itu munafik itu di neraka kekal. Kalau bahasa lainnya, buaya istilahnya. Berbulu ayam. Musang berbulu, musang berbulu ayam. Buaya. Itu kan pepatah itu kan boleh benar, boleh salah. Musang berbulu ayam. Musang itu apa? Dia musuh ayam. Musang itu Pak, musuh ayam Pak, musuh ayam. Tapi dia pura-pura kayak ayam. Musang berbulu ayam. Dia musuh ayam tapi pura-pura teman ayam. Nah itu munafik itu. Atau seperti bunglon. Apa tuh bunglon tuh? Nah, begitu dia di tempatnya warna ini berubah warna dia. Menyamar. Nah, menyamar, berubah warna. Berbeda dengan di kandang kambing membebek, di kandang harimau melengu, di kandang sapi melengu, itu bukan jadi sapi, tapi menyesuaikan diri. Di mana bumi diinjak, situ langit dijunjung. Artinya menyesuaikan diri. Bukan menjadi mereka, tapi apa ya? Adaptasi itu beda lagi. Ini enggak, ini musang. Cuma berbulu ayam. Dia musuhnya ayam ini, cuma pura-pura teman ayam. Nah, itu munafik. Musyrik, orang yang menyembah Tuhan selain Allah, itu musyrik. Menyembah berhala, matahari, menyembah bintang. Atau mereka tidak bertuhan, ateis, komunis, itu tidak bertuhan. Itu musyrik. Ateis itu Pak, itu masuk musyrik. Tidak mengakui agama, tidak mengakui Tuhan. Atau menyembah selain Allah. Atau Allah disembah, selain Allah disembah juga. Itu namanya mensekutukan Allah, itu musyrik. Mereka kekal di neraka selama-lamanya. Yang ketiga, Ustaz. Tapi kafir, munafik, musyrik. Sudah 3. Nah, cuma ada orang Islam, dia Islam. Dia katakan hak itu hak, batil-batil. Cuma karena awamnya dia, tak ngertinya dia, mengerjakan sebahagian yang syirik-syirik. Menurut saya, orang ini tetap di surga. Karena dia nggak ngerti. Nggak ngerti. Walaupun ke neraka dulu. Nah, tentu yang terbaik, bertaubatlah sebelum mati. Minta ampun ke Allah dan tinggalkan. Dan belajar yang banyak. Ketahuilah yang tauhid, yang mana, yang syirik, yang mana. Belajarlah. Nanti pelan-pelan tinggalkan yang syirik itu. Jangan berlama-lama dalam ketidaktahuan. Jangan tenggelam dalam kebodohan. Itu. Baik, Pak Ustadz. Saya rasa udah 6:30 nih Pak. Satu lagi nih Pak Yang RT. Terakhir Pak RT ya. Ya, terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau minta penjelasan
bagaimana pandangan Rasulullah mengenai adanya Islam Nusantara. Islam. Islam Nusantara. Oh, Islam Nusantara. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. 2,5 jam jawabannya. Tema baru. Nah, nanti catat lagi ya. Sudah 2 itu. Sudah 2 itu tema baru. Itu tentang isnus itu panjang Pak. Tidak bisa sekedar menjawab. Nanti Bapak akan kecewa jawabannya. Tak mengerti secara utuh. Saya ingin tuh kalau itu benar temanya itu. Temanya mengkaji isnus lebih dalam. Nah, dari awal saya bicara Islam. Ya. Jadi tidak bisa jawabannya asal-asalan. Itu panjang Pak jawabannya Pak. Mungkin nanti ada waktu khusus membahas itu. Apa itu isnus? Baik Pak Ustadz, sebelum ditutup kajian kita ini, ada satu yang belum dibahas sama Pak Ustadz tadi, yang akan dapat memberikan syafaat Allah atas izin Allah, Allah dan Rasul dan yang lain-lainnya kan tadi ya. Nah itu belum disenggol sedikit. Oh, ya. Siapa yang lain-lain itu ya? Di antaranya orang yang mati syahid, dia bisa memberikan syafaat kepada kawan-kawannya. Sehingga muncul hadis mengatakan, orang yang mati syahid itu hanya 70.000 orang. Tetapi yang 70.000 ini bisa memberikan syafaat ke 70.000 lainnya. Orang mati syahid bisa memberikan syafaat atas izin Allah, atas ridho Allah. Terus siapa lagi? Ada hadis lain mengatakan, orang yang hajinya mabrur, betul-betul sempurna rukun dan syarat hajinya, betul-betul mabrur diterima Allah. Begitu dia pulang, kata Nabi, dia diberikan syafaat dan bisa memberikan syafaat orang lain. Itu diantaranya. Ya, mungkin ada lagi menghafal Quran, memberikan syafaat untuk orang tuanya. Termasuk guru-guru, Ustadz. Guru-guru saya nggak dapat dalilnya. Guru-guru saya nggak dapat dalil, nggak tahu saya dalilnya. Kenapa? Guru-guru itu juga kepada Allah mempertanggungjawabkan sikapnya, tingkah lakunya. Guru-guru itu tidak menjamin ke surga, Pak. Guru-guru, ustadz-ustadz, kiai-kiai tidak dijamin ke surga. Kenapa? Nabi yang bilang, ulama itu ada 2. Ulama pewaris Nabi dan ulama su'. Bagaimana kalau guru kita ulama su'? Hah? Jadi saya cenderung mengatakan guru-guru tidak bisa berikan syafaat. Tidak bisa. Jangankan untuk jamaahnya, untuk muridnya, untuk istrinya saya belum tentu bisa memberikan syafaat. Hati-hati itu. Hati-hati. Makanya jangan fanatik guru, nggak boleh. Tak boleh fanatik guru. Yang boleh fanatik dalil yang guru bawakan. Makanya kata 4 imam mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, apa kata mereka? Mereka itu Pak, guru dari guru-guru itu Pak. Betul nggak? 4 imam mazhab itu guru dari guru-guru itu. Guru kita kecil. Guru kita kecil Pak, itu guru dari guru itu Pak. Imam mazhab dunia. Mereka berkata di kitab masing-masingnya. Jangan fanatik saya. Tapi fanatiklah kepada dalil yang saya bawakan. Kalau ucapan saya sesuai dalil Quran hadis, ikutilah. Itu mazhab saya. Tapi kalau pendapat saya bertentangan dengan Quran Sunnah, itu kelemahan saya. Tinggalkan, jangan ikuti. Jadi guru-guru yang 4 ini Pak, berlepas diri dari fanatiknya umat dia. Nah, jadi jangan dianggap Pak, guru-guru itu pemberi syafaat ke murid-muridnya. Hati-hati. Menurut saya ini pendapat yang salah. Tapi kalau yang tadi jelas, Nabi jelas. Orang mati syahid jelas. Orang yang
penghafal Quran, ada hadisnya. Bahkan Quran juga bisa memberikan syafaat. Hadis Muslim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Nabi, hadis Muslim. Bacalah olehmu Quran, karena Quran yang kamu baca itu memberikan syafaat nanti kepada pembacanya. Hah? Makanya guru itu bukan memberikan syafaat, tapi memberikan pertolongan selama dia hidup dan kita hidup. Guru-guru masih hidup, akrablah dengan mereka, belajarlah dengan mereka, supaya kita bisa meniru akhlaknya, akidahnya, ibadahnya. Begitu ya. Tapi kalau guru telah mati, masing-masing kepada Allah bertanggung jawab. Begitulah. Kasih, Pak. Baik, hadirin rahimakumullah. Banyak kita mendapatkan ilmu pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang cinta pada sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah pada saat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup pengajian kita ini ditutup dengan doa oleh Pak Ustadz. Kami persilakan. Ya, mudah-mudahan kajian tadi bisa sebagai penawar kita, obat hati yang gundah. Sebagai ilmu kalau kita memang nggak tahu. Sebagai pembuka hidayah Allah untuk kita. Semoga kajian ini pemersatu kita. Jangan kajian menjadi pemecah belah. Makanya pandai-pandai menyimpulkan kajian. Saya ingin setiap saya ceramah di sini, umat bersatu. Yang khilafiyah selesai. Tidak lagi menjadi pertentangan, tapi menjadi saling pengertian. Sama orang kafir saja kita toleransi kok. Masa sama kawan-kawan kita saling hujat. Na'udzubillah min dzalik. Boleh beda pendapat, beramallah sesuai ilmu kita, tapi menghargai pendapat yang beda sama kita. Ukhuwatu wajib. Perpecahan itu adalah haram. Mudah-mudahan kita semua, baik di masjid atau di luar masjid, sama-sama berhak mendapatkan hidayah dari Allah. Mendapatkan hidayah Allah, rahmat Allah dan berkah Allah. Sehingga kita betul-betul mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Semoga anak-anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Semoga semua kita bersatu dalam akidah dan toleransi dalam peribadatan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma afina fi badanina. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Waril batila batina warzuqna jitinabah. Allahumma ja'alna imanan kamila. Allahumma ja'alna musliman kamila. Allahumma ja'alna imanan kamila. Musliman kamila. Rabbana afriq alaina sabra. Wa thabbit aqdamana. Wansurna alal qawmil kafirin. Wansurna alal qawmil munafiqin. Wansurna alal qawmil zalimin. Wansurna alal qawmil fasiqin. Rabbana hablana min azwajina. Amin. Wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu salin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah ambillah. Kalau ada yang salah dari saya,
kekhilafan saya, buanglah, maafkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hadirin, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.